Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat potensi penghematan anggaran dari ekonomi hijau. Airlangga menilai dengan menerapkan ekonomi hijau, negara mampu menghemat hingga 3 triliun rupiah. Peluang pengembangan ekonomi hijau di Indonesia disebut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat dilakukan dalam 2 cara. Dalam acara Green Economy Expo 2024 di Jakarta, Menko menyebut peluang pertama bisa diraih Indonesia dari aktivitas ekonomi di sektor energi yang saat ini tengah berfokus pada transisi ke energi baru terbarukan. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah membangun infrastruktur energi baru terbarukan berupa energi surya, angin, air, hingga biomasa. Selain itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara bertahap turut membantu mengurangi efek gas rumah kaca akibat pemaparan bahan bakar fosil. Transisi energi ke ramah lingkungan sejalan dengan tujuan pemerintah mengurangi emisi karbon. Sementara itu, peluang kedua bisa didapatkan dari aktivitas ekonomi sirkuler berbasis sumber daya alam hingga ekonomi biru atau kelautan. Airlangga pun menilai pengembangan 22 kawasan ekonomi khusus untuk usaha pemerintah mengembangkan ekosistem ekonomi hijau, di mana para pelaku UMKM merasakan manfaat baiknya. Penerapan ekonomi hijau di jangka panjang menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar di atas 6% hingga tahun 2045, pengurangan 86 megaton emisi CO2 ekuivalen tahun 2060, dan penciptaan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja per tahun. Untuk itu, sangat tepat bahwa ekonomi hijau ini penting agar kita bisa setara dengan negara-negara maju dan lepas dari middle income. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2024 resmi menaikkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu poin yang diatur dalam undang-undang tersebut yakni waktu cuti ibu melahirkan maksimal 6 bulan. Presiden Joko Widodo menaikkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, UU tersebut memfasilitasi hak ibu pasca melahirkan, hak untuk memperoleh pendampingan suami, serta hak tumbuh kembang anak. UU yang ditandatangani Presiden di Jakarta pada 2 Juli 2024 itu salah satunya berkaitan dengan hak cuti pasca melahirkan maksimal selama 6 bulan. Hal itu tertuang dalam pasal 4 ayat 3 yang memuat hak cuti paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pasca persalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan. Selama masa cuti tersebut, pada pasal 5 ayat 2 mewajibkan pemberi kerja untuk memenuhi hak upah ibu melahirkan secara penuh untuk 3 bulan pertama, 1 bulan keempat, serta 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Selain itu, ibu hamil juga berhak memperoleh waktu istirahat selama 1,5 bulan dari pekerjaannya jika mengalami keguguran kandungan. Namun terdapat sejumlah syarat seperti melampirkan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan atau bidan. Tak hanya itu, suami yang mendampingi istrinya juga mendapatkan hak cuti selama masa persalinan dengan waktu paling singkat selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, cuti pendampingan istri selama 2 hari juga diberikan saat istri mengalami keguguran, dan jika istri atau anak mengalami gangguan kesehatan, suami akan mendapatkan hak cuti selama 2 hari. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Guna mencegah praktek korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah dengan lebih cermat. Selain itu, aset daerah juga perlu diawasi, terutama aset yang dapat digunakan oleh pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar giat rapat kerja nasional pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah pemerintah daerah 2024 di Gedung KPK Jakarta. Dalam rapat tersebut, KPK mengajak pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah atau BMD dengan lebih cermat. Hal tersebut guna mencegah praktik korupsi di daerah. Pimpinan KPK Nurul Gufron mengatakan aset daerah perlu diawasi sebaik mungkin, terutama aset yang dapat digunakan oleh pribadi. Pengelolaan penggunaan pribadi aset daerah oleh pihak tertentu perlu memperhatikan aspek legalitas dan valuasi agar terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih teliti dalam pengelolaan uang aset serta kualitas manajemen keuangan aset karena rentan terhadap praktik korupsi. Pribadi tersebut harus pertama memiliki dua hal. Pertama legalitas, entah perjanjian, dan juga kemudian setelah ada perjanjian tak cukup di perjanjian tapi juga penggunaannya divaluasi, dinilai dan harus bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian tidak ada legalitas, kemudian seandainya pun ada legalitas dinilai secara tidak wajar, itu artinya praktek-praktek yang sesungguhnya adalah praktek-praktek ngelola aset daerah yang merugikan aset daerah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan Indonesia-Malaysia akan mempercepat penyelesaian batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Percepatan tersebut dilakukan selain untuk menjaga batas wilayah kedua negara, juga untuk pelaksanaan pertemuan bilateral tahunan rutin Indonesia-Malaysia yang tahun ini akan dilakukan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan Indonesia-Malaysia akan mempercepat penyelesaian batas wilayah Indonesia dan Malaysia yang ditargetkan selesai sebelum dilaksanakannya pertemuan bilateral tahunan rutin Indonesia-Malaysia pada tahun 2024 yang akan dituan rubahi oleh Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan di Kuala Lumpur pada Rabu 3 Juli 2024 tersebut membahas negosiasi mengenai dua segmen darat, yakni Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat Sesai yang telah mencapai tahap akhir dan nantinya kedua belah pihak akan menuangkannya dalam nota kesepahaman atau MOU. Pertama, kembali kita bahas mengenai masalah isu perbatasan. Untuk batas darat, kita menyambut baik selesainya negosiasi dua segmen darat, yaitu di Pulau Sebatik dan Sinapat Sesai. Langkah selanjutnya, kedua belah pihak akan menuangkannya di dalam MOU. Masih terkait dengan batas darat, khususnya di segmen West Pillar ke AA2 di Pulau Sebatik, proses teknis sudah selesai atau proses teknis sudah mencapai tahap akhir. Langkah selanjutnya, kedua pihak akan menyiapkan field plan yang akan digunakan sebagai lampiran dari MOU. Kita berharap proses-proses tersebut dapat diselesaikan menjelang pertemuan para pemimpin kedua negara tahun ini. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Menlu Retno juga menekankan pentingnya memperhatikan keselamatan nelayan yang bekerja pada wilayah yang belum memiliki batas maritim yang jelas. Sementara untuk perundingan batas maritim masih diperlukan komitmen yang lebih kuat agar perundingan dapat memperoleh hasil yang baik dan saling menguntungkan kedua negara. Saat ini negosiasi batas maritim masih terus dilakukan di Intertidal dan Gap Area di Laut Sulawesi. Menlu Retno turut meminta kedua negara untuk konsisten mematuhi MOU Common Guidelines guna menjamin keselamatan para nelayan di wilayah yang belum diterapkan batas maritim. Indonesia akan mendapatkan hak atas wilayahnya berdasarkan prinsip uti possidetis juris seluas lebih kurang 121 hektar, sedangkan Malaysia mendapatkan seluas lebih kurang 5,7 hektar. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan 7 segmen batas wilayah negara yang berstatus Outstanding Boundary Problems atau OBP dengan Malaysia. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.